Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kalian terima dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian arsip dan kearsipan serta penggolongan jenis-jenis arsip. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mengetahui apa itu arsip, apa itu kearsipan, dan jenis-jenis dari arsip. Let's go, kita mulai. Siapa yang tidak asing dengan kata-kata arsip? Betul sekali, arsip berasal dari kata arsifum yang artinya adalah suatu gedung pemerintahan yang digunakan untuk menyimpan surat-surat, perundang-undangan, ataupun naskah dan dokumen. Secara modern, arsip dikatakan sebagai suatu unit kerja yang bertugas menyimpan arsip dengan suatu sistem tertentu. Oleh karena itu, kearsipan itu sendiri adalah suatu sistem penyimpanan arsip yang digunakan agar arsip lebih cepat dan lebih mudah untuk diketemukan kembali. Kemudian, apa itu dokumen? Apa itu pustaka? Lalu, apakah perbedaan antara arsip, dokumen, dan pustaka? Adakah yang bisa menjelaskan? Betul sekali. Arsip merupakan warkat yang masih aktif yang digunakan dalam suatu proses pekerjaan. Sedangkan dokumen adalah arsip warkat yang sudah tidak aktif lagi dan tidak digunakan. Sedangkan pustaka adalah arsip yang disusun dan dijilid, kemudian dibentuk menjadi suatu buku. Dari sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tahan dulu ya pertanyaannya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip dibagikan menjadi 4 golongan, yaitu arsip berdasarkan fungsinya, arsip berdasarkan nilai guna arsip berdasarkan kepentingannya, dan arsip berdasarkan sifatnya. Yuk kita ulas satu persatu. Yang pertama, arsip berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis ini arsip yang masih digunakan dalam kegiatan sehari-hari dan membantu penyelesaian suatu proses pekerjaan. Contohnya adalah surat pesanan pembelian. Sedangkan arsip statis adalah arsip yang sudah tidak digunakan lagi, namun diperlukan hanya untuk pembuktian saja. Contohnya adalah surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, arsip berdasarkan nilai guna arsip dibagi menjadi 2, yaitu arsip primer dan arsip sekunder. Arsip primer, arsip yang mengandung nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Contohnya adalah laporan keuangan dan karya ilmiah.
kedua adalah nilai guna arsip sekunder, yaitu arsip yang mengandung nilai guna pembuktian dan informasi. Contohnya adalah surat tagihan. Yang ketiga, arsip digolongkan berdasarkan kepentingannya, dibedakan menjadi dua juga, yaitu arsip penting dan arsip vital. Arsip penting ini adalah arsip yang mengandung nilai hukum, administrasi, keuangan, dan ilmiah. Contohnya adalah buku tabungan. Sedangkan arsip vital adalah arsip yang disimpan dalam jangka waktu yang lama dan membantu suatu proses kegiatan. Contohnya adalah akta kelahiran dan ijazah. Yang terakhir, penggolongan arsip berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu arsip terbuka dan arsip tertutup. Arsip terbuka adalah arsip yang isinya dapat diketahui oleh khalayak umum. Contohnya adalah keputusan presiden ataupun peraturan perundang-undangan. Sedangkan arsip tertutup adalah arsip yang isinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dan diperlukan perlakuan khusus untuk menanganinya. Contohnya adalah surat kuasa ataupun surat hasil pemeriksaan laboratorium. Baiklah anak-anak, apakah ada pertanyaan? Oke, pertanyaan kalian silakan dikirimkan melalui email di samping ini atau melalui direct message di Instagram di bawah ini. Satu lagi anak-anak, untuk tugas pertemuan ini adalah apakah sertifikat rumah dan PPKB kendaraan bermotor dapat dikatakan menjadi suatu arsip? Jelaskan pendapatmu. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Marilah kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kalian terima kali ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Marilah kita tutup dengan doa akhir tatap muka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsini ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ingat ya anak-anak, selalu kebiasaan untuk mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, dan terapkan physical distancing. Mari kita bersama-sama memutus mata rantai COVID-19. Tetap semangat dan tetap jaga kondisi. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.